A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaifa halukum? Semoga Allah selalu menjaga para santri, ustadz dan ustadzah di Kutab Ummul Qura Cibinong dan dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu jaga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Baik, pada pelajaran hari ini kita akan melanjutkan subtema sungai yang hari ini akan Ustadz Arya jelaskan kepada anak-anak ustadz dan ustadzah semua. Nah, tadi kita sudah mendengarkan surat Al-Buruj ayat ke-11 yang telah dibacakan oleh salah seorang teman kita. Kita doakan semoga teman kita yang tadi membacakan surat Al-Buruj ayat 11 Allah berikan pahala yang berlimpah, pahala yang sangat banyak karena telah membacakan ayat suci Al-Quran. Di pelajaran hari ini Ustadz Arya akan membahas yang pertama, yaitu manfaat dan fungsi sungai, dan yang kedua Ustadz Arya juga akan membahas tentang adab dan akhlak terkait sungai. Baik, sebelumnya kita putar ulang dulu surat Al-Buruj yang tadi. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Di surat Al-Buruj yang tadi teman-teman sudah simak, Allah berfirman bahwa nanti di surga Allah akan berikan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan hadiah berupa surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika beliau Isra Mi'raj, ketika beliau Mi'raj atau naik ke langit ketujuh, Allah perlihatkan di surga ada 4 buah sungai. Yang pertama ada sungai Nil, kemudian ada sungai Efrat. Nah, yang kedua sungai ini nih, sungai Nil sama sungai Efrat, itu sama kayak nama sungai di dunia. Coba kalian nanti buka Google, kalian cari apa itu sungai Nil, apa itu sungai Efrat. Yang ketiga ada sungai Sinan, dan yang keempat ada sungai Jihan. Nah, 2 buah sungai ini yang belum kita ketahui. Jadi baru nanti akan kita lihat di surga nanti. Nah, sekarang apa sih Ustadz sungai? Sungai itu apa sih? Nah, sungai adalah sebuah aliran air yang besar yang berasal dari puncak gunung, yang airnya berasal dari gunung, dia mengalir di daratan, membelah daratan menjadi 2 bagian, dan nanti si airnya ini dia akan sampai ujungnya di laut. Nah, itu tuh yang disebut sungai.
Jadi aliran air yang berasal dari puncak gunung, kemudian dia mengalir sampai ke laut, membentuk sebuah daratan yang besar, yang orang-orang bisa berenang di situ, dan juga perahu-perahu dia bisa berlayar di situ. Itu namanya sungai. Nah, Allah menciptakan sungai pasti ada manfaatnya dong. Coba sekarang kalian pikirkan, Ustadz hitung sampai 10. 3 manfaat sungai yang kalian ketahui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, waktunya habis. Nah, Ustadz akan sebutkan beberapa manfaat sungai yang sudah Allah ciptakan buat manusia. Yang pertama, manfaat sungai. Manfaat sungai bisa dipakai untuk namanya irigasi. Apa itu irigasi? Irigasi itu adalah sebuah cara untuk menyirami tanaman. Hah? Menyirami tanaman, Ustadz? Gimana caranya? Kalian tahu sawah? Tahu padi? Nah, di beberapa daerah di Indonesia, orang kalau mau nanam padi itu kan luas banget ya. Padang padinya itu, sawah itu kan luas banget. Capek dong kalau nyiramin satu-satu pakai alat penyiram. Jadi beberapa petani di Indonesia ada yang menggunakan aliran sungai untuk menyirami padi. Gimana caranya, Ustadz? Caranya mereka tanam padi itu di dekat sungai. Nanti dari sungai itu mereka menggali aliran, bikin sebuah lubang, yang nanti lubangnya itu akan berisi air dari sungai yang akan ngalir ke sawah-sawah mereka, sehingga si petani ini nggak perlu capek-capek untuk menyirami padi. Itu disebut dengan irigasi. Nah, yang kedua, fungsi sungai yang kedua, dia bisa menjadi tempat liburan, tempat rekreasi, tempat wisata. Banyak loh sungai-sungai besar di Indonesia yang terkenal yang bisa jadi tempat wisata. Contohnya ada sungai Kapuas, ada sungai Musi, ada sungai Barito. Kenapa orang ke sungai, Ustadz? Coba deh kalian ke sungai. Gak usah sungai-sungai yang besar, sungai-sungai yang ada di sekitar daerah rumah kalian, kemudian kalian dengarkan suara air yang mengalir dari sungai itu rasanya enak, membuat hati kita menjadi rasanya rileks banget, tenang banget. Dan yang ketiga, manfaat sungai, dia untuk menampung air hujan. Kalau hujan turun dari langit ke bumi, sungai punya fungsi untuk ditampung air hujannya itu sama sungai. Kalau nggak ada sungai, apa yang terjadi? Kalau nggak ada sungai, air hujannya nggak tertampung, dia malah akan tumpah ke rumah-rumah warga karena nggak ada penampungnya, yaitu sungai. Apa yang terjadi kalau air hujannya udah terlalu banyak? Maka akan terjadi banjir. Kemudian yang keempat, fungsi sungai juga bisa untuk tempat berternak ikan. Hah, Ustadz? Bukannya di sungai itu emang ada ikan? Gimana Ustadz cara beternaknya? Bisa juga loh buat beternak hewan-hewan lain, contohnya kerang. Hah? Gimana Ustadz caranya? Nah, di sungai itu, orang yang berternak ikan di sungai, mereka membuat sesuatu yang namanya keramba. Jadi mereka menanam bambu, bukan ditanam ya, menempelkan bambu yang panjang, ditancepin ya ke sungainya sampai nancep. Kemudian habis itu mereka taruh anak-anak ikan yang masih kecil di bambu-bambu tersebut, ditaruh anak-anak ikannya, kemudian bambunya itu dilapisi sama jaring-jaring. Supaya apa? Supaya anak ikannya ini dia nggak kemana-mana, tetap ada di situ. Nah, dari situlah kemudian nanti si ikan bisa mendapatkan makanan dari sungai yang ada di situ, dari makanan-makanan yang lewat di sungai, dari ikan-ikan kecil lainnya yang lewat.
dari kemudian peternak ikannya juga ngasih makan di sungai itu, nanti di situ ikannya menjadi besar, menjadi banyak deh, bisa siap dipanen. Nah, kemudian yang kelima, sungai juga bisa menjadi tempat berdagang. Tempat dagang apalagi itu? Coba kalian nanti cari di Google, cari namanya Pasar Terapung Sungai Barito Banjarmasin. Ya, di daerah kota Banjarmasin di Kalimantan ada namanya Pasar Terapung. Jadi orang di sana beli sayur, beli daging, beli buah, belinya di Pasar Terapung. Jadi penjualnya itu mereka bukan di toko jualannya, tapi di atas perahu. Nah, unik kan? Keren kan? Mudah-mudahan nanti suatu saat kita semua dikasih rezeki sama Allah supaya bisa main ke Sungai Terapung di Banjarmasin. Sungai Terapung, main di Pasar Terapung di Banjarmasin, Sungai Barito. Nah, kemudian yang berikutnya itu tadi Ustadz sudah sebutkan jenis-jenis manfaat yang dapat kita lakukan dari sungai. Nah, kemudian nih sekarang nih Ustadz mau jelasin nih adab-adab terhadap sungai. Yang pertama, kita harus senantiasa selalu bersyukur atas ciptaan Allah yang bernama sungai. Nah, di dunia ini kan banyak planet. Ustadz mau sebut salah satunya planet Venus. Kenapa sih Ustadz kita harus bersyukur sama adanya sungai? Nah, nih ya, Allah ciptain planet lain selain bumi namanya planet Venus. Ya, jaraknya dekat sama bumi, nggak jauh kayak planet Jupiter. Ya, di planet Venus ini bentuk planet Venus ukurannya hampir sama kayak bumi, mirip. Makanya kadang-kadang planet Venus sama planet bumi disebut dengan planet kembar. Cuma antara planet bumi yang kita tinggali sekarang sama Venus itu kondisinya jauh berbeda. Kalau di bumi kita bisa melihat pohon, ada hewan-hewannya, awannya biru, terang. Kalau di planet Venus, nggak bisa kayak gitu. Kata para ilmuwan, kalau manusia datang ke planet Venus, baru juga mendarat, 5 detik mendarat di planet Venus, itu badan kita udah meleleh. Saking panasnya di planet Venus itu, ngeri sekali berarti ya. Alhamdulillah kita bersyukur tuh. Allah ciptain kita di dunia sungai-sungai yang banyak, yang sangat indah, yang sangat bagus, sehingga kita harus jaga kebersihannya. Ya, jadi adabnya yang kedua, setelah yang pertama tadi bersyukur Allah telah menciptakan sungai, yang kedua kita jaga kebersihan sungai. Cara yang paling gampang gimana Ustadz? Jangan buang sampah ke sungai. Atau kalau jauh dari sungai, nih dari rumah kita jauh dari sungai, apalagi yang bisa kita lakuin Ustadz, yang gampang, jangan buang sampah ke selokan atau got yang ada di depan rumah kalian. Karena selokan atau got yang ada di depan rumah itu kan ada airnya. Nanti aliran airnya itu dia akan sampai itu ke sungai. Berarti kalau kita mengotori got, mengotori selokan dengan sampah yang kita buang, berarti kita sudah ikut mengotori sungai. Astagfirullahaladzim. Jadi kita jaga tuh, jangan buang sampah ke got atau ke selokan yang ada di dekat rumah kita. Zaman dulu sungai-sungai yang bersih itu gampang buat ditemuin. Di daerah Bogor, Cibinong itu banyak sungai-sungai bersih. Daerah Cikaret tuh, yang sebagian teman-teman tinggal di Cikaret, itu banyak banget sungai-sungai yang bersih. Bisa dipakai buat berenang, bisa dipakai buat nyuci baju, bisa dipakai buat main air. Wah, sekarang kalau kita melihat sungai di mana-mana kotor, airnya warna coklat, bahkan ada kalau di Jakarta itu airnya sampai warna hitam karena saking kotornya. Yuk kita jaga kebersihan sungai dengan coba kita nggak membuang sampah secara sembarangan ke sungai agar sungai kita bisa bersih kembali. Nah, yang kemudian adab yang berikutnya, kalau kita sedang pergi ke sungai kemudian kita mau berenang ke sungai,
Ya, buat yang bisa berenang, jangan sekali-kali coba berenang di sungai yang arusnya sangat deras. Udah banyak kejadiannya, orang yang berenang di sungai yang arusnya deras itu hanyut, tenggelam, nggak ketemu. Terus kalau di sungai lagi berenang, jangan berenang pas hujan-hujanan, apalagi kalau petirnya gede menyambar-nyambar. Itu kalau petirnya itu sampai ke air sungai, kalau petirnya ini menyambar air sungai, dar, itu kita bisa kesetrum, kemungkinan bisa langsung mati di situ. Jadi hati-hati kalau teman-teman berenang ke sungai. Kalau anak-anak ustadzah ada yang sudah jago berenang dan mau berenang ke sungai, hati-hati ya, jangan sampai berenang ketika turun hujan, apalagi ketika petir. Nah, baik, itu jadi materi yang hari ini Ustadz Arya sampaikan. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang apa itu sungai dan manfaat-manfaat yang ada di sungai. Kemudian kita juga sudah belajar tentang adab dan akhlak terhadap sungai. Kalau begitu, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فعش حياة العلماء